Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adriel Kevin dan teman saya Ishak Mahatma. Kami merupakan mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Sanata Dharma. Pada kali ini kami akan membahas tentang salah satu masalah perilaku, khususnya di dunia pendidikan, yaitu bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan atau risak. Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi perilaku bullying ini dapat terjadi apabila di dalam suatu sekolahan terdapat sekelompok anak yang merasa kelompoknya memiliki kekuasaan sehingga dia menindas kelompok maupun individu yang dia anggap berada di bawahnya. Dikutip dari Republik Merdeka, dalam 9 tahun terakhir dari tahun 2011 hingga 2019 menuju 2020, KPAI mencatat sebanyak 37.000 laporan mengenai kasus bullying yang terjadi di Indonesia. Bullying ini sendiri memiliki dua jenis atau dua sifat, yaitu pelecehan secara fisik yang meliputi seperti memukul, meninju, menendang yang dilakukan langsung oleh pelaku terhadap korban. Sedangkan pelecehan verbal merupakan pelecehan yang dilakukan secara tidak ada kontak fisik. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Seperti misalnya mengejek, mengancam, memanggil dengan nama orang tuanya, dan sebagainya yang hanya keluar dari mulut saja, tidak langsung menggunakan fisik. Pelaku bullying biasanya akan merasa puas atas tindakan tersebut apabila korban sudah mengalami cedera atau sudah disakiti oleh pelaku. Pelaku akan merasa puas apabila benar-benar hal yang dilakukan tersebut menimbulkan cedera pada korban. Sedangkan apabila ditanya, pasti pelaku akan menjawab, ia melakukan hal tersebut karena diprovokasi oleh korban, padahal yang sebenarnya tidak. Selain di dunia nyata, bullying ternyata juga terjadi di dunia maya, seperti di media sosial. Ini disebut cyberbullying. Cyberbullying adalah istilah yang digunakan ketika seseorang atau kelompok dengan sengaja melukai orang lain melalui bentuk tulisan, visual atau gambar, dan komunikasi oral menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang ada, seperti contohnya melalui WhatsApp, Instagram, atau media sosial lainnya. Perilaku ini dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun dengan mudahnya karena bantuan internet. Terdapat 6 bentuk cyberbullying, yaitu yang pertama adalah flaming, yaitu mengirim pesan teks yang berisi kata-kata yang penuh amarah, kasar, dan frontal. Kemudian yang kedua adalah harassment atau gangguan, merupakan cyberbullying yang berbentuk berbagai macam pesan yang mengganggu pada email, SMS, maupun pesan teks jaring sosial yang dilakukan secara terus-menerus atau secara spamming. Kemudian yang ketiga adalah denigration atau pencemaran nama baik, di mana pelaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut. Hal ini dapat berupa fitnah atau gosip, atau membuat postingan bernada kebencian, atau mengumbar kejelekan korban. Kemudian yang keempat adalah impersonation atau peniruan,
Pelaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik, agar teman korban mengira bahwa status atau pesan tersebut adalah asli dari si korban. Kemudian yang kelima adalah outing, di mana pelaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto pribadi orang lain dengan maksud mengumbar borok atau privasi orang lain tersebut. Kemudian yang keenam adalah trickery atau tipu daya. Pelaku membujuk korban dengan tipu daya agar mendapat rahasia atau foto pribadi orang tersebut yang akan dijadikan senjata untuk mempermalukan atau meneror korban. Mayoritas intimidasi berbasis sekolah terjadi di ruang kelas, taman bermain, atau koridor sekolah. Meskipun intimidasi dapat terjadi dalam perjalanan ke atau dari sekolah, Olweus menemukan bahwa 2/3 insiden terjadi di dalam lingkungan sekolah. Penindasan di luar sekolah dikaitkan dengan intimidasi di dalam sekolah. Dan oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa peristiwa di sekolah merupakan faktor pencetus utama. Dampak psikologis dari cyberbullying baik korban maupun pelaku sangatlah berbahaya. Dampak tersebut diantaranya adalah mereka memiliki tingkat kecemasan yang tinggi dan tingkat depresi yang tinggi. Selain itu meningkatnya masalah di sekolah maupun partisipasi dalam permasalahan perilaku di dunia nyata lainnya atau kegiatan hidup sehari-hari. Korban dari cyberbullying bahkan dapat memiliki gagasan untuk bunuh diri, mencoba melakukan percobaan bunuh diri, hingga melakukan tindakan bunuh diri. Menurut Olweus, beberapa karakteristik pelaku bullying diantaranya adalah memiliki sikap positif terhadap kekerasan, impulsif, ingin mendominasi orang lain, dan kurang memiliki rasa empati. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Fabio Stica yang menunjukkan bahwa karakteristik pelaku cyberbullying dipengaruhi oleh faktor moral, empati, dan harga diri. Olweus menemukan ukuran sekolah tampaknya tidak menjadi faktor penting ketika terjadinya bullying. Namun, Olweus menemukan bahwa di beberapa wilayah geografis dengan tingkat agresi yang umum tinggi, intimidasi dimasukkan ke sekolah dan sangat resistensi terhadap perubahan. Keluarga yang agresif atau berkonflik seringkali mendorong anak-anak mereka untuk bereaksi dengan kekerasan, dan orang tua sendiri terkadang akan membawa perselisihan ke sekolah. Kemudian bab korban. Secara fisik korban dan fisik pelaku tidak terdapat perbedaan yang sangat ekstrim. Meskipun pelaku intimidasi akan sering berfokus pada satu karakteristik tertentu, yaitu karakteristik fisik seperti memakai kacamata atau memiliki berat badan yang terlebih. Namun, individu yang cacat atau memiliki kebutuhan pendidikan khusus secara signifikan meningkatkan kemungkinan dibully. Kemudian, korban biasanya lebih cemas dan menderita harga diri yang rendah. Meskipun ini mungkin setidaknya sebagian karena pengalaman dibully. Korban juga cenderung tidak memiliki keterampilan sosial yang memadai dan cenderung terisolasi secara sosial, tidak memiliki efek perlindungan dari kelompok sosial yang mendukung. Karena itu, mereka menjadi target empuk dan serangan dapat meningkat seiring waktu. Konsekuensi dari hal ini dapat tercermin pada korban bully yang secara signifikan lebih mungkin mengalami gangguan tidur dan mengompol. Kemudian depresi. Latar belakang rumah, korban cenderung terlalu protektif, seringkali dengan hubungan yang sangat kuat antara ibu dan anak. Meskipun tergoda untuk berasumsi bahwa latar belakang yang terlalu protektif adalah penyebab hubungan yang buruk dengan teman sebaya anak, itu juga biasanya menjadi konsekuensi dari isolasi anak. Perilaku bullying di sekolah ini tidak dapat dibenarkan. Benar-benar tidak ada benarnya. Dampak negatif dari bullying tersebut sangat banyak sekali, mulai dari korban akan merasa stres, merasa takut, sehingga pendidikannya pun akan terganggu, belajarnya pun akan terganggu. Ada juga yang lebih parah,
ada korban yang benar-benar tidak bisa mengontrol dirinya sehingga ia merasa, wah, aku ini hidup hanya untuk disakiti, hanya untuk dikucilkan. Maka ada kasus yang menyebutkan bahwa korban bullying melakukan tindak bunuh diri. Maka dari itu, sebagai generasi muda yang besoknya kita akan menjadi orang tua, kita perlu mendidik anak secara dengan benar supaya tindakan bullying ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Terjadi pun angkanya menurun sehingga pelan-pelan gitu, tidak bisa langsung hilang, sehingga kasus bullying di dunia pendidikan ini akan sirna, akan memudar, dan prestasi akademik siswa pun akan optimal. Seperti itu. Terima kasih.